Jadi kasus laptop ini mati total. Nah, tapi coba kita analisa terlebih dahulu. Apakah benar dia mati total? Yang pertama coba kita cas. Oke, kita coba perhatikan apakah arusnya masuk apa tidak ya. Sini tidak ya. Tidak masuk ya. Berarti mati total. Oke, jadi coba kita perhatikan ya. Di sini lampunya hidup, lampu chargernya. Tapi ketika kita colok, masukin chargernya, oke, jadi dia kedip-kedip ya. Tuh, nah kemungkinan ini terjadi kerusakan, mungkin konslet atau segala macam ya. Mau nggak mau ini harus kita bongkar. Oke ya, kita bongkar dulu. Jadi sebelum kita bongkar, ini pada dasarnya ini kan laptop mati di total ya. Nah, ada beberapa hal atau ada beberapa faktor. Yang pertama kita cek adalah arusnya masuk nggak 19 volt, kemudian cek posisi RAM-nya, kemudian hard disk-nya. Nah, itu kita akan lakukan satu persatu. Atau memang powernya. Itu juga ada beberapa laptop yang memang powernya itu nyatu dengan keyboard. Nah, ngaruhnya dari keyboard, tapi kali ini nggak ya, bisa. Nah, coba kita cek satu persatu. Oke ya, saya bongkar dulu laptopnya. Oke, jadi ini penampakan laptopnya. Jadi satu persatu kita coba ya terlebih dahulu ya. Ini kan kita sudah lepas semua. Oke, coba kita charger lagi. Ini hidup ya powernya. Coba saya colokin. Nah, sekarang dia tidak kedap-kedip ya. Nah, coba perhatikan dah. Coba kita perhatikan sini dia sudah tidak kedap-kedip, beda dengan yang tadi ya. Kenapa? Ada beberapa yang kita lepas. Yang pertama keyboard, yang kedua mouse-nya, tiga baterainya, keempat CD-ROM, hard disk, sama power. Nah, ini kemungkinan besar terjadi kesalahannya di power masuk arusnya. Nah, coba kita cek ya. Kita coba masukkan baterainya kembali, apakah arusnya masuk apa tidak. Oke, jadi kita pasang lagi baterainya ke posisinya.
kemudian nanti kita charger. Kalau memang arusnya masuk, dia akan kelihatan di sini nih. Ada power atau lampu di sini, indikator hidup. Kalau hidup berarti arusnya sebenarnya masuk. Kita coba ya. Oke, baterainya sudah kita pasang. Kita akan cek kembali. Perhatikan lampu indikatornya hidup di charger dan coba kita masukkan. Nah, jadi teman-teman bisa lihat di sini tanpa kita cek arus pakai multitester yang 19 volt, di sini kelihatan dia masuk nih. Hidup. Masuk arusnya. Nah, kemudian langkah seterusnya yang harus kita lakukan adalah kita coba cek kembali. Nah, ini kita buka lagi ya. Yang penting ini bisa lihat ya, bisa masuk lampu indikator arusnya masuk. Jadi kita coba copot kembali, baterainya juga kita lepas lagi. Oke, kita lanjut. Ini baterainya saya sudah lepas kembali. Tadi saya sudah skip beberapa durasi video karena di sini teman-teman bisa lihat atau ngecek satu persatu komponennya apakah ada yang kebakar, rusak atau bagaimana. Tapi saya tadi udah cek satu persatu komponennya di sini, tidak ada kerusakan juga sama sekali, tidak ada kebakaran di komponennya. Apakah memang jalurnya yang rusak? Nanti coba kita cek satu persatu ya. Yang penting dari sisi komponen belum ada yang terbakar satupun. Nah, sekarang kita akan coba tes apakah dari pemasukan power on off-nya. Oke, jadi kita pasang terlebih dahulu semua komponennya. Saya juga cek RAM-nya tidak masalah, prosesornya juga saya udah cek satu persatu tadi tidak jadi masalah. Nah, sekarang yang jadi masalahnya kenapa tidak mau hidup ya. Oke. Nah, sekarang saya akan pasang datanya atau harddisknya. Kebetulan dia di sini pakai SSD, saya akan pasang terlebih dahulu. Kemudian nanti di sisi sini saya akan copot dari raknya, saya akan pasang manual ya. Oke, kita lanjut. Sekarang power on off-nya ini saya sudah copot dari tutup penutupnya yang ini. Nah, sekarang saya beberapa sudah analisa di dalam, itu kan internal ya. Saya tidak bisa post di sini. Tidak jadi masalah di komponen, tapi di sini, di sisi sini memang agak kesulitan untuk pemasukan on off-nya, tapi kita akan coba ya. Ini saya sudah copot, saya geser ke sini dulu biar agak kelihatan ya. Oke, dari sisi di sini saya pasang lagi seperti ini. Oke. Jadi teman-teman kalau bisa lihat di sini saya zoom ya. Oke, di sisi sini memang agak jalur arusnya agak terganggu, tapi kemungkinan besar di sini. Tapi kita coba kembali. Coba kita charger, apakah setelah kita pencet powernya apakah berputar kipasnya atau bagaimana. Oke, sekarang coba kita pencet. Jadi tidak ya, jadi tidak jalan ya kipasnya. Oke. Tidak bisa. Coba kita buka. Teman-teman kalau mau buka seperti ini kan arus lagi masuk, jadi kita harus cabut dulu chargernya. Kemudian saya atur lagi posisinya ya. Ini kita buka. Oke, jadi saya akan connect-kan secara manual. Jadi gini. Kurang kelihatan ya. Oke, jadi saya akan hubungkan jaringan power on off-nya secara manual menggunakan pinset bisa, atau menggunakan alat lain juga yang akan ada bisa masuk arus. Saya menggunakan pinset ini.
saya akan coba menghubungkan arus power on off nya secara manual. Kita akan masukkan tutup dulu ya. Nah, ini dia cara menghidupkan secara manual ya, tanpa power on off yang ini. Jadi saya akan copot ini, saya akan coba, karena dari sisi komponen tidak jadi masalah ya. Kalau memang ini nanti berhasil, berarti penyakitnya ada di sisi sini. Oke ya, kita akan coba hubungkan antara power on off-nya di sini. Oke, di sini ya, teman-teman bisa lihat. Saya zoom dulu ya. Oke, kelihatan. Oke, kita coba satu. Tidak juga. Ini. Sulit ya. Oke, coba lagi. Saya perkecil dulu. Memang nyari posisinya agak sulit ya. Saya geser ke sini. Oke. Nah, dia hidup ya. Jadi teman-teman bisa lihat nih. Hidup. Ya, tuh. Oke. Nih, powernya sudah hidup. Saya tadi connecting secara manual tuh kipasnya jalan. Coba kita lihat Windowsnya jalan apa tidak. Teman-teman bisa lihat sebentar. Tuh, Windowsnya sudah masuk ya. Kita coba tunggu beberapa saat. Oke, kalau seperti ini sih sudah hidup, berarti penyakitnya ada di power on off-nya sini nih. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, kemungkinan di sini ada beberapa yang konslet ya. Mau nggak mau ini harus diganti. Saya akan coba ganti nanti yang ini. Atau teman-teman juga bisa bersihkan terlebih dahulu. Nah, oke, mungkin itu kasusnya laptop seperti ini. Barangkali ada teman-teman yang sama kasus seperti ini, tidak hidup tapi arusnya masuk, seperti yang tadi, atau memang dari indikator baterainya di charger itu kedip-kedip seperti yang tadi. Itu arusnya masuk sebenarnya, cuman kan tidak mau hidup, yaitu karena beberapa faktor. Cuman untuk kasus laptop ini, faktor penyebab dia itu tidak hidup lah itu tombol di power on off-nya ini memang bermasalah di sini. Karena setelah saya cek satu persatu komponennya juga tidak jadi masalah, tidak ada yang short, tidak ada yang kebakar juga, bersih, aman semua. Kendalanya ternyata di sini. Oke, sekian dari saya. Ini saya pasang kembali penutupnya sambil menunggu BIOS-nya masuk. Semoga tutorial ini dapat bermanfaat buat teman-teman yang belum tahu caranya. Dan kalau ada pertanyaan, bisa tinggalkan pesan di kolom komentar. Oke, terima kasih. Sampai jumpa ke tutorial berikutnya.